Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsyanda Sofinur Rahmah dengan NIM 211110064 dari kelas HKI 1B. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Bapak Abdul Qadir MPD. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang perbandingan antar aliran mengenai sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Pertentangan paham antara kaum Mu'tazilah dengan kaum Asy'ariyah dalam masalah ini berkisar sekitar persoalan Tuhan mempunyai sifat atau tidak. Jika Tuhan mempunyai sifat-sifat itu, seharusnya kekal seperti halnya zat Tuhan. Selanjutnya, jika sifat-sifat itu kekal, yang bersifat kekal tidak satu tetapi banyak. Kaum Mu'tazilah mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Definisi mereka tentang Tuhan sebagaimana telah dijelaskan oleh Asy'ar bersifat negatif. Menurutnya, Tuhan tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai hajat, dan sebagainya. Ini tidak berarti bahwa Tuhan bagi mereka tidak mengetahui, tidak berkuasa, tidak hidup, dan sebagainya. Tuhan bagi mereka tetap mengetahui, berkuasa, dan sebagainya, tetapi bukan dengan sifat dalam arti sebenarnya. Untuk mengetahui lebih jelas pandangan Mu'tazilah tentang sifat-sifat Allah, berikut akan dikemukakan pandangan tokoh-tokoh Mu'tazilah, di antaranya An-Nazham dan Abu Huzail. An-Nazham menafikan pengetahuan, kekuasaan, pendengaran, penglihatan, dan sifat-sifat zat Allah yang lain. Allah dalam pendapatnya senantiasa tahu, hidup, kuasa, mendengar, melihat, dan qadim dengan dirinya, bukan dengan pengetahuan, kekuasaan, kehidupan, pendengaran, penglihatan, dan kekodiman. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah yang lain. Selanjutnya, menurut aliran Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah membawa penyelesaian yang berlawanan dengan kaum Mu'tazilah. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat. Menurut Asy'ariyah, tidak dapat dipungkirkan bahwa Tuhan mempunyai sifat karena perbuatan-perbuatannya. Selain itu, Tuhan mengetahui, menghendaki, berkuasa, dan sebagainya. Di samping mempunyai pengetahuan, kemauan, dan daya. Sementara itu, Al-Baghdadi melihat adanya konsensus di kalangan kaum Asy'ariyah bahwa daya, pengetahuan, hayat, kemauan, pendengaran, penglihatan, dan sabda Tuhan adalah kekal. Menurut Al-Ghazali, sifat-sifat ini tidak sama dengan esensi Tuhan, tetapi berwujud dalam esensinya. Untuk mengatasinya, kaum Asy'ariyah mengatakan bahwa sifat-sifat itu bukan Tuhan, melainkan dari Tuhan. Karena sifat-sifat bukan dari Tuhan, adanya sifat-sifat tidak membawa pada paham banyak kekal. Selanjutnya, menurut aliran Maturidiyah, paham Maturidiyah tentang makna sifat Tuhan cenderung mendekati paham Mu'tazilah. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menilai adanya sifat-sifat Tuhan. Sementara itu, Maturidiyah Bukhara yang mempertahankan kekuasaan mutlak Tuhan berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat. Aliran Maturidiyah Bukhara berbeda dengan Asy'ariyah. Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa Tuhan tidak memiliki sifat-sifat jasmani. Selanjutnya, perbandingan antar aliran tentang kehendak Tuhan dan keadilan Tuhan. Yang pertama, aliran Mu'tazilah berprinsip tentang keadilan Tuhan, bahwa keadilan Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim dengan memaksakan kehendak kepada hambanya, kemudian mengharuskan hambanya itu untuk menanggung akibat perbuatannya. Yang kedua, menurut aliran Asy'ariyah, karena percaya pada kemutlakan kekuasaan Tuhan, Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan. Yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu semata-mata adalah kekuasaan dan kehendak mutlaknya, dan bukan karena kepentingan manusia dan tujuan yang lain. Yang selanjutnya, menurut aliran Maturidiyah, dalam memahami kehendak mutlak dan keadilan Tuhan, aliran ini terpisah menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Pemisahan ini disebabkan perbedaan keduanya dalam menentukan porsi penggunaan akal dan pemberian batas terhadap kekuasaan mutlak Tuhan. Kesimpulannya, kaum Mu'tazilah berpendapat semua persoalan di atas dapat diketahui oleh akal manusia. Dengan perantara akal yang sehat dan cerdas, seseorang dapat mencapai ma'rifat dan dapat pula mengetahui yang baik dan buruk. Bahkan sebelum wahyu turun, orang sudah wajib bersyukur kepada Tuhan, menjauhi yang buruk dan mengerjakan yang baik. Ciri yang menonjol dari aliran Khawarij adalah watak ekstremitas dalam memutuskan persoalan-persoalan kalam. Tak heran kalau aliran ini memiliki pandangan ekstrim pula tentang status pelaku dosa besar. Kaum Asy'ariyah membawa penyelesaian yang berlawanan dengan kaum Mu'tazilah. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat.
Sedangkan menurut aliran Asy'ariyah sendiri tidak dapat dimungkari bahwa Tuhan mempunyai sifat, karena perbuatan-perbuatannya di samping mengatakan bahwa Tuhan mengetahui dan sebagainya, juga menyatakan bahwa Ia mempunyai pengetahuan, kemauan dan daya. Menurut subsekte Murji'ah yang ekstrim adalah mereka yang berpandangan bahwa keimanan terletak di dalam kolbu. Oleh karena itu, segala ucapan dan perbuatan seseorang yang menyimpang dari kaidah agama tidak berarti menggeser atau merusak keimanannya. Bahkan keimanannya masih sempurna dalam pandangan Tuhan. Kehendak mutlak Tuhan menurut Maturidiyah Samarkand dibatasi oleh keadilan Tuhan dan Tuhan Maha Adil. Cukup sekian presentasi yang saya bawakan sebagai memenuhi tugas mata kuliah ilmu kalam pada kali ini. Cukup sekian dan terima kasih.